imbalan ziarah, pesan yang lemah ingin berqasidah. Burung nuri terbangnya tinggi, menari-nari. Terima kasih Abang MC, orangnya ganteng kayak bintang seron di TV. Ganteng lah Bu? Tidak Pak. Buah rambutan, buah sukun, tumbuh dekat pohon talas. Karena Pak Iwan dan Pak Agus sudah berpantun, izinkan saya untuk membalas. Boleh Pak ya? Apa mandi? Mandi itu kantong. Kullu amrin jibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara atau perbuatan kalau tak dimulai bismillah, maka perkara itu terputus, tak dapat berkah dari Allah. Maka untuk dapat berkah di majlis kita ini, di aula kita yang baru ini, mari kita sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak memahat di batu pualam, batu dipahat memakai kapak. Dari bunyi sambutan salam, kayaknya ada yang tak dapat nasi kotak. Kayaknya tak ada lain nampak bunyi sambutan salam Pak ya. Makan pengat di kampung dalam, cakep. Pengat dimakan bersama kolak. Yang semangat jawab salam, jatah masih 2 kotak. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia catat, tambah nasi sekotak lagi. Begitu bilang 2 kotak, semangat jawab salammu. Masya Allah. Yang semangat jawab salam, saya doakan panjang umur, murah rezeki. Ibu-ibunya bisa pergi umrah dan naik haji. Tak cukup amin, daftar dulu baru naik haji. Ibu-ibunya cepat naik haji, bapak-bapaknya tidak kahwin lagi. Pak? Tidak kahwin lagi Bu. Saya yakin bapak-bapak tak berani kahwin lagi. Ada pepatah Melayu mengatakan, bakar ikan dengan api, ikan dimasukkan dalam kuali. Bukan lakinya takut bini, tapi bininya lebih berani. Betul Pak? Ada namanya organisasi Ikatan Laki Takut Bini. Ada. Di Pontianak banyak Pak. Apa lagi bantuan tu? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, malam ini luar biasa nih. Pak Agus, Pak Haryadi dan Pak Iwan. Ini kamera di depan saya banyak semua. Kayaknya live banyak malam ini. Ada yang TV One, ada TV Tran, ada TV Rosak, TV 7, TV Rosak pun ada. Ada semua malam ini. Luar biasa malam ini Pak ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب Dia nyambung Pak. Terima kasih saya malam ini kepada panitia. Baru malam ini selama saya ceramah nih Bapak Ibu, baru kali ini saya duduk di kursi. Saya biasanya ceramah nih Pak berdiri, karena sudah disiapkan kursi untuk menghormati panitia. Terpaksa saya awal juga duduk di kursi. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada orang Melayu mengatakan tu mak kasih selonggok. Ya Pak ya. Man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau orang telah berbuat baik kepadamu maka balaslah. Fa in lam tajidu, kalau kau tak dapat membalas, padu'ulah, maka doakanlah. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini panjang umur, sehat badannya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Agus Karyadi, manajer operasional FKK Fajar Kita Kusuma dari pelabuhan Tulate. Saya ngapal Pak. Yang saya hormati Bapak Heriadi, manajer estate dari Fajar Saudara Lestari. Sehat Pak Heriadi, Pak Agus. Pak. Yang saya hormati Bapak Juriadi, manajer General Affair. Pak Juriadi, mana Pak Juriadi? Oh, ada di belakang. Masya Allah, ada bertapuk di belakang saya. Suka bertapuk beliau. Yang saya hormati seluruh asisten dan staf di lingkungan perusahaan PT FSL dan PT FKK. Dan saya hormati juga tentunya Bapak Irwansah selaku ketua panitia. Beliau ni rupanya setelah kami diskusi tadi Pak, sama-sama tinggal dengan saya di Tanjung Raya 2 di Kota Pontianak. Beliau tinggal di Kepulauan Saigon, cuma saya tinggal di tempat yang pagetnya punya pangkat. Bapak tahu tak paget punya pangkat? Paget mayor. Tak pernah naik, tak pernah turun. Itulah tempat alamat saya. Kalau beliau di Saigon, saya di Kuala Pek Mayor. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke Pontianak, kalau singgah di Pek Mayor, itulah tempat saya, dekat tempat Pak Iwan. Yang saya hormati tentunya Bapak Faisal. Itu dia, beliau juru kamera dulu. Dan tentunya yang saya hormati juga Bapak Juliansah selaku Menteri Perhubungan. Mana Pak Juliansah ya? Mana Pak Juliansah? Mana dia beliau? Oh, di sana Pak Juliansah. Kenapa saya bilang Menteri Perhubungan Pak? Karena beliaulah yang menghubungi kami. Pak Ustadz kata dia, bisa enggak ngasihkan ceramah di Padu 4 Batu Ampang? Kami tinggal kedua, insyaAllah bisa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Juliansah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ibu-ibu semua sehat Bu? Sehat Bu? Ibu-ibu yang hadir di dalam dengar tak suara saya? Dengar Bu? Tak dengar kayak apa ya? Dia dengar. Bu, saya mau ngetes suara saya loh Bu. Ibu jawab setuju atau tidak? Saya dengar ya. Ibu-ibu yang di dalam setujulah kalau bapak kahwin lagi. Ada, berarti dengar suara saya. Bukan saya nanya kahwinnya Bu. Saya nanya tu suara saya sampai tak sana. Ya, ada, berarti sampai suara saya Pak. Bapak-bapak suka kan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para alim ulama, tak bisa saya sebutkan satu persatu, para ketua masjid, Bapak Ibu semua, ibu-ibu, saya doakan sehat selalu, dan saya doakan semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah, dan mudah baliknya tidak ada sendalnya ada yang tertukar. Betul tak? Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan inilah semua rahmat Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang hadir di sini ni wajahnya tak ada yang sama. Betul lah Pak? Tak ada yang sama. Beda-beda semua. Itulah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi saya dipesan oleh Pak Iwan dan Pak Faisal sama Pak Umar. Pak Ustadz kata dia, jatah Pak Ustadz ceramah ni sampai jam 12 kata. Jam 12 Bu. Ini jam 9.
berarti 3 jam. 3 jam Pak. Saya nanya ibu-ibu, Bu, 3 jam mampu tak Bu? Mampu. Bapak-bapak mampu tak lawan ibu 3 jam? Ceramah Pak. Jangan pikir-pikir yang lain. Mampu tak lawan ibu 3 jam? Kalau ibu-ibu mampu 3 jam, insya-Allah saya tak mampu. Nah, tak panjang-panjang Bu. Yang penting kita, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah banyak desa yang saya kunjungi ini Bu, subhanallah. Baru saya dapat tempat inilah di lingkungan FSL dan FKK ini, yang mana perusahaannya mendukung semua kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh karyawannya. Takbir. Subhanallah Bu. Inilah tanda-tanda kalau suatu desa, suatu daerah itu dapat berkah dari Allah SWT. Seluruh kegiatan keagamaan itu hidup. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika suatu kampung, suatu penduduk beriman dan bertakwa kepada Allah, maka berkah turun dari langit dan bumi. Saya lihat datang tadi Pak, dari bukan Johor saya, Asar, masjidnya penuh. Saya Maghrib, masjidnya penuh. Isya, alhamdulillah masjidnya penuh. Meskipun ada sebagian ada penuh enggak di rumah. Ya Bu ya. Tapi alhamdulillah anak-anaknya semua ramai-ramai semua. Subhanallah. Saya doakan mudah-mudahan di lingkungan kita semua di sini, di komplek daripada FSL dan FKK ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada 4 golongan yang dijamin Allah masuk surga dengan selamat. Berapa golongan Bu? Bu, masih nyambung Bu? Halo Bu? Oh Bu? Bu? Berapa golongan? 4. Ibu, berapa Bu? 4. Yang pertama, ayyuhan nas aksus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Memberi salam, menjawab salam. Hukum memberi salam apa? Pak, memang orang belum makan susah nak jawab ya. Saya ulang kali ini Pak. Hukum memberi salam tu apa? Sunat. Hukum menjawab salam wajib. Maka dari itu setiap kita menjawab salam hukumnya wajib. Dosa. Dalam hukum fikih kita wajib tu bagaimana? Dikerjakan berpahala, tak dikerjakan berdosa. Itu dia. Yang pertama. Yang kedua, wa'at imut ta'am, menjamu makan. Golongan yang kedua. Subhanallah, malam ini Bu, lingkungan perusahaan yang ada di sini menjamu makan kita malam ini. Subhanallah, malam ini hebatnya di lingkungan FKK dan FSL ni pada 4 ni, tak punya pokok tapi buahnya banyak. Ini Pak, ada pekengkeng, ada apel, ada apa. Dari atas sampai bawah penuh kuih, penuh buah-buah. Bingung saya nak makan dia. Sampai sekarang pun saya tak berani nak jentuh makanan ni Pak, kerana Pak Iwan tak nyuruh saya. Pak Agus dan Pak Yadi pun tak ada basi-basi nyuruh saya. Oh Pak Ustaz, makanlah kuih tu, buah tu, tak ada tak? Berarti tak beranilah saya nyentuh Bu. Ya Bu ya? Udahlah Pak Agus sama Pak Yadi, bungkus je lah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Adab kita tak berani. Sampai sekarang tak berani saya. Kan tak disuruh makan tadi. Ini hebatnya di lingkungan sini Bu. Pokok pun tak ada, buahnya banyak. Inilah tanda-tanda berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan agama mendukung. Betul Pak? Betul. Itu yang kedua. Wa'at imut ta'am, menjamu makan. Jangan enggak tiap hari jamu makan teko kah? Ya, tiap hari. Kalau ada rezeki, silakan menjamu makan, memberi orang makan, pahalanya besar. Yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung tali silatu. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini, malam ini saya bisa menyambung tali silaturahmi dengan semua Bapak Ibu karyawan-karyawati di lingkungan FSL dan FKK. Ini jodoh saya. Saya sering ceramah di Pelantikan Pak Agus, Pak Yadi. Sering saya bilang, kapanlah saya bisa ceramah di Batu Ampar ni. Alhamdulillah malam ini Pak, jodoh saya. Ibu, Bu, oh Bu, karena jodoh lalu ketemu atau ketemu lalu jodoh? Kan?
Orang belum makan susah nak jawab kan? Bu. Kalau ibu bisa jawab, saya beri pisang lah ya. Pisang. Ibu-ibu, kami pisang dah sering dapat ustaz saja. Bercanda bu ya. Ya. Karena jodoh lalu ketemu atau ketemu lalu jodoh? Ya Pak. Ketemu lalu jodoh kata Abang. Banyak orang ketemu tak ada jodoh-jodoh. Betul tak? Jadi kesimpulannya karena jodoh lah lalu ketemu. Alhamdulillah jodoh saya malam ini saya bisa bersilaturahmi kepada bapak ibu semua. Wasilul arham. Kata Rasulullah, man ahabba ayyub satulahu fi rizqi wa yansa'alahu fi asharihi fayyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka banyak-banyaklah tambung silaturahmi. Tak percaya Pak? Alhamdulillah, berkat saya menyambung tali silaturahmi, alhamdulillah saya dapat rezeki. Belum ceramah tadi Pak, sampai detik ini saya dah disuruh makan 2 sampai 3 kali dah. Pak Iwan, Pak Faisal nunggu saya. Luar biasa orang sini ni. Makan terus saya ini Pak. Betul. Inilah Bapak Ibu bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tu makannya sikit. Kalau kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Betul tak? Betul tak Bu? Makanya Rasulullah itu dalam hidupnya sekali saja sakit Pak. Apa resep Rasulullah? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa ija akalna la nasba'u. Kami adalah umat yang makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya ulangi. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum kenyang, belum berhenti. Betul tak? Barulah udah kenyang tersandar. Banyak penyakit. Ada asam urat lah. Betul, ada asam pedas pula. Asam pedas makan. Banyak penyakit. Maka dari itu, makan harus kita batasi Pak. Kata Allah, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum janganlah berlebihan. Jangan banyak-banyak berlebihan. Jadi kalau badan nak sihat tu, pola makan dijaga. Zaman sekarang ni, Bu, ibu-ibu dia nyambung Pak. Ibu-ibu ngomong seorang dia dalam belakang dah. Sayang dinding ni ada batas nak. Bu, masih nyambung Bu. Masih nyambung. Dah lama Bu, 3-5 menit lagi. 5 menit lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bu, Pak, kalau Bapak, saya izin berdiri. Kalau Bapak Ibu nak pingin sehat, ya, sehat, saya kasih resep dari Rasulullah. Dalam tubuh kita ada tersusun 360 persendian. Berapa Bu? 360 persendian. Barang siapa yang sering bersedekah dengan persendian ini, maka persendian itu akan menjaganya dari segala penyakit. Bagaimana caranya? Amalkan solat duha di pagi hari. Solat duha. Tahu tak solat duha? Tahu Pak solat duha? Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tak sulit kan? Baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Udah itu baca Fatihah. Jangan tak baca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tak baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, baca ini. Kalau Rasulullah tu baca surah duha tu, was-samsi wa duhaha wal kamari idza tala. Rakaat yang kedua setelah Fatihah baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabb sampai selesai. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, kalau kami tak tahu was-samsi wa duha sama wadduha bacanya apa? Nah, kata Allah dalam Al-Quran, faqra'a ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu yang mudah daripada Al-Quran. Yang mudah daripada Al-Quran itu apa Pak? Kalau orang kita bilang tu nama surahnya Kul huwallahu ahad. Kul a'u birabbil falak. Kul a'udzu birabbil. Apa nak Pak? Apa nak surah kul lu?
Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau kami tak tahu kul tu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus mati lah. Betul Pak? Kalau Allah tak tahu. Dulu ke mana disuruh mak bapak ngaji? Betul? Suruh mak bapak ngaji main guli, main kelereng. Sampai tua tak pandai ngaji, baru nak nyesal. Betul Pak? Jadi bapak ibu kalau badan nak sihat, amalkan solat duha. Dari jam 6, jam 8, jam 10 sampai jam 11. Bapak-bapak ini bisa mengamalkan. Kalau ada waktu setelah bekerja nanti itu bisa amalkan. Biar 2 rakaat tapi tiap hari. Jangan 8 rakaat tapi seminggu sekali. Amalan yang paling dicinta Allah itu biarpun sedikit tapi istiqomah. Betul Pak? Paham ni Bu? Biar sedikit tapi istiqomah. Ibu-ibu apa lagi ini? Kalau ibu melaksanakan solat duha, bapak sedang pergi kerja, ibu-ibu mengiringi doa di rumah. Ampang solat duha tu Pak, doanya Allahumma inna duha adwa'uka wal baha abaha'uka wal jamala jamaluka. Ya Allah, jika rezeki di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika haram halalkan, jika sulit mudahkan. Itu Pak doa. Maka amalkan solat duha, insya-Allah badan kita sihat. Siap Bu? Pak, ngamalkan doa? Siap? Itu dia. Itu kalau badan nak sihat. Insya-Allah kalau bapak semua ngamalkan ini, insya-Allah kita bebas daripada penyakit. Bapak Ibu hadirin yang subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita semua yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan yang berjalan kaki nanti setiap langkah kakinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kakinya mengangkatkan derajat dan menghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk, itu untuk dapatkan berkah dari Allah, mari sama-sama kita selawat Bu ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin. Bapak-bapaknya diam loh, saya nak dengar suara ibu-ibu. Bapak diam Pak ya. Ibu-ibu, Bu saya dengar Bu. Semuanya. Salatu. Yang di dalam semua Bu. Ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Ya, nilainya 86 lah. Karena agak sulit. Ibu-ibu diam. Saya minta bapak-bapaknya. Pak semua Pak ya. Jangan beri malu kaum kita lelaki Pak. Semuanya Pak ya. Salam. Ya, semangat Pak. Salamullah Rasulillah, ala Yasin. Nilainya 90. Dia agak kurang lagi Bu. Ya Bu ya. Saya kata karena saya laki-laki Bu ya. 90. Ya sama. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi adil badriyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah, ala Yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, baru Allah memerintahkan kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Wahai orang-orang beriman, maka banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salla 'alaiha salatan wahidatan sallallahu biha asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10. Satu dibalas 10, Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin punya niat hajatnya dikabulkan, banyak-banyak ya selawat. Banyak-banyak selawat. Karena dengan selawat kepada Nabi, segala hajat dan kebutuhan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Innad du'a mawqufun bainas sama'i wal ard. La yus'adu min syai'in hatta yusallu ala nabiyyika. Sesungguhnya doa seorang hamba itu akan tergantung antara langit dan bumi. Tidak akan naik sampai doa itu sebelum orang yang berdoa itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita panjatkan semua tadi, saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini yang punya hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan dengan selawat saya doakan mudah-mudahan hidupnya berkah, segala urusan menjadi mudah. Yang punya hutang lunaslah sudah. Amin. Bulan depan bisa pergi umrah. 1 tahun bisa beli tanah. 2 tahun bisa buat rumah. Bapak-bapaknya nambah uang rumah. Bapak-bapak suka ya nambah uang rumah, apa? Suka dia. Pak suka, Pak. Pak. Buang niat boleh, Pak. Buang tabiat jangan. Ya, Pak ya. Cukup satu saja, Pak ya. Saya bela ibu-ibu. Ya, Pak ya. Ya, Bu ya. Bapak Ibu, Pak. Di zaman Nabi Musa, waktu Musa masih kecil, digendong oleh Fir'aun. Sewaktu Fir'aun menggendong Nabi Musa, ditariknya jenggot Fir'aun tu, Pak. Begitu dijenggot Fir'aun ditarik, salto Fir'aun tu, Pak. Jatuh. Kurang ajar kata Fir'aun. Inilah mungkin anak ini yang akan menjatuhkan kerajaanku. Begitu Fir'aun nak ngambil pedang, nak bunuh Nabi Musa ni, datang isteri Fir'aun, Pak, yang namanya Asia binti Mujahim. Begitu nak dibunuhnya Nabi Musa ni, nak digereknya pakai pedang, tunggu, kata isteri Fir'aun, jangan dibunuh anak itu. Sesungguhnya dia tidak tahu. Bayangkan, Pak, betapa takutnya seorang Fir'aun yang punya kerajaan yang besar, tentaranya banyak, takut sama isteri. Fir'aun, Pak. Makanya kalau siapa takut sama isteri, berarti sama dengan bukan saya nyebut, Pak. Ya, kalau bapak takut dengan Pak ya, betul, Pak. Jadi jangan bercanda, Bu. Jadi Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah pergi umrah nanti dengan kegiatan kita malam ini mudah-mudahan bisa pergi umrah dan naik haji. Bu, Bu, saya kasih cerita, Bu. Ini motivasi dan inspirasi. Ada seorang jemaah, Bu, di Pontianak. Dia sering ikut pengajian, Pak. Kalau ada pengajian di tempat A, dia pergi. Pengajian di tempat B, dia pergi, Bu. Entah bagaimana, Pak. Ibu ini pergi pengajian. Pada hari itu, sewaktu nak menyeberang jalan, keserempet mobil. Ibu itu jatuh, tak sadarkan diri. Yang nabrak ini kalah, Pak. Bingung dia. Dia bilang, bawa ke rumah sakit. Dia bilang sama ibu itu, Bu Ajah, maafkan saya hilap, saya tidak mandang, kata dia. Dan saya berjanji, Bu Ajah, seluruh biaya pengobatan ini akan saya tanggung. Tidak lama, Pak, ibu ini siuman sadar. Dia bilang sama yang nabrak tu, Pak, kata dia, saya ini belum pergi haji. Jangankan pergi haji, umrah pun belum, kata ibu tu. Oh, kata bapak tu, ibu belum pernah pergi umrah. Nah, saya niatkan kalau ibu sembuh dari sakit ni, saya akan berangkatkan ibu pergi umrah. Saya gratiskan, Bu.
Bayangkan Pak, berkat dia tertabrak mobil lah tu, dia bisa pergi umroh. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen nak pergi umroh, ya, saya tak ngajarkan. Ini kan cerita. Jangan nak mentang-mentang cerita saya ni bapak pergi ke sana nunggu mobil nabrak. Aduh, dua ya. Ndak assalamualaikum langsung lah habis. ini Bu. Ini cerita ya. Tapi yang jelas tu Pak, yang penting niat kita ada. Niat je. Kalau niat ada, insya-Allah Allah akan sertakan rezeki kita. Saya ni Pak pergi umroh, tak ada pakai duit, diumrohkan orang Pak. Karena niat ada. Yang penting niat Bu. Pertama, kalau niat ada itu banyak-banyak berdoa. Yang kedua, dalam setelah solat duha itu, Bapak Ibu bisa amalkan namanya surah Al-Waqi'ah. Tahu surah Al-Waqi'ah? Ija waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Kalau tak hafal, Bapak Ibu bisa buka HP. Ya. Yang kedua, ya, surah Al-Waqi'ah. Kalau mau cepat lagi, pergi umrah gadaikan surat tanah. Itu lebih cepat lagi. Ibu, betul tak? Yang ada punya tanah. Yang penting ikhtiar kita ada. Nah, maka dari itu saya bilang nih Pak, Bu, ini gara-gara HP, hati-hati main HP ini. Angka perceraian di Kota Pontianak, Pak Agus, Pak Yadi, saya punya teman kerja di pengadilan agama. 69% angka perceraian di Kota Pontianak karena faktor pengaruh ini. Apa nih Bu? Bapak Ibu mungkin bertanya, apa pula hubungannya perceraian dengan hati? Zaman sekarang Bu, tak tahulah di sini ya, saya yakin tak ada kali ya. Tak ada ke tak ada beda? Sama je tak ada beda lah waktu. Itu kalau orang bertengkar laki bini, beramok laki bini, itu curhatnya di mana? Di media sosial. Dia bikin status, bukan pernikahan yang aku sesali, tapi pertemuan lah yang tidak aku. Oh, bikin status Pak, orang tak tahu pun jadi tahu. Betul. Curhat di media sosial. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Hukum jelas. Oh, ini dia. Sampai di mana tadi? Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Kalau dah satu pakaian buka, tak boleh buka-bukaan. Yang boleh buka dalam kamarnya, betul? Tak boleh. Kalau ada masalah rumah tangga itu jangan dibuka keluar, haram hukumnya. Kalau bertengkar lagi ini, ibu-ibu bertengkar dengan bapak ni, tak boleh diceritakan sama orang lain. Haram hukumnya. Betul Bu? Kalau ada masalah tu Pak, bangun tengah malam mengadu kepada Allah. Bangun sembahyang. Ini bangun kencing nonton bola ya. Sembahyang tak mau. Tak. Tak ada sini ni. Ada punya anak banyak kan. Ya Bu ya. Jadi ingat Bu, ibu Bu, meskipun surga di telapak kaki ibu, tapi tengah-tengah tu surga ada di laki ibu. Jangan ibu-ibu mentang-mentang ya surga ada. Kata Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Baru bapakmu. Ibu, baru bapak. Ada seorang anak Pak, bapaknya cerdas. Nak, kata dia, tadi kau ceramah Pak Ustaz tu, bagaimana ceramahnya? Oh iya Pak, kata dia. Kata Pak Ustaz tu, yang harus kita hormati tu mak. Mak berapa kali? 3, kata dia. Mak, baru bapak. Kata bapak ni, mak kau sekarang ada berapa? 1. Berarti kurang 2, kata dia. Tu Pak. Bapak-bapak suka gini Bu. Bapak ni yang cerdas banyak berada. Tadi Pak Ustaz bilang berapa? 3 mak, kata dia. Mak kau sekarang berapa? 1. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Kurang 2 Pak. Tenang Bu. Ya Pak, jangan kuat Bu.
Ini bertanda ya Bu ya. Jadi dari itu surga di bawah telapak kakiku. Tapi jangan lupa Bu, bahwa surga kalau ibu telah menikah, surga ada di bawah telapak kaki laki. Ada mana orangnya? Yang mana? Tunjukkan saya. Ya Ibu. Ah? Banyak Ibu. Allahu Akbar. Jadi yang penting kita sekarang ni Bu, kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kita harapkan ini Pak, berkah dari Allah Subhanahu wa taala turun di kampung kita ni. Semua kesulitan yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang sudah menikah, jangan nikah lagi. Jangan nikah lagi ya. Semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya pesan bagi adik-adikku yang belum menikah, yang belum dapat jodoh, ada kasih resep. Kata Rasulullah, nak cari jodoh tu ada 4. Tunkahul mar'atur li arba'. Carilah wanita karena 4 perkara. Yang pertama, maliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Patpar bijatidin talibat yadak. Utamakan agama, kau pasti selamat. Yang pertama, hartanya boleh. Yang kedua, nasabnya Pak, keturunannya. Yang ketiga, cantiknya. Cantik perlu apa? Biar tidak malu bawa undangan. Betul? Yang keempat, bawa agama. Saya pernah ditanya nih Pak Iwan, Pak Agus Payadi, Pak Ustaz, bisa nak carikan saya ni 4 tidak? Cantiknya, keturunannya, kayanya, agamanya. Saya bilang sama dia, Pak, kalau ada 4 ni, dudi kawan dulu atau biar? Dudi dulu aku bilang, kalau ada 4 ni, agamanya aku tahu apa ada. Ini yang adik-adikku yang mendapat jodoh, utamakan agama, kau pasti akan selamat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kumpul malam ini di aula Masjid Raudatul Jannah. Malam ini ada hadis Rasulullah mengatakan, malam ini kita dikelilingi oleh malaikat. Nanti malaikat malam ini melapor kepada Allah. Allah akan memanggil malaikat. Kata Allah, "Kat, ini kat." Ini kata kita, "Kat, sini kat." Sami'na wa ata'na, kata malaikatmu. Kata Allah, sekarang kau pergi ke Padu 4 sekitaran lingkungan FSL dan FKK. Di situ ada orang mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Maka pergilah malaikatmu. Ini malaikat ada ni Bu. Bu tak nampak Pak? Betul. Ngembangkan saya. Begitu malaikat datang di tempat ini, malaikat melihat sebulan. Dia lapor kepada Allah. Ya Allah, kata malaikat, ampunkan dosa orang yang hadir di Masjid Raudatul Jannah malam ini. Amin. Itu waktu dia tanda banyak dosa tu. Amin, kata dia. Betul Bu? Bu. Ibu yang ada dalam tu, ingat Bu. Ingat Bu ya, dosa-dosa ni, dosa-dosa kecil ya. Termasuk dosa kecil ni Bu, yang ibu kalau nyuci ya, selana laki dapat duit. Itu dia dosa kecil dia pun kan. Saya mau tanya ibu-ibu ni. Ibu kalau nyuci celana laki itu, kalau dapat duit tu ibu balikkan ke enggak? Enggak. Udah tahu kan Pak, siapa yang ambil ya? Ibu, enggak ngambil Bu ya? Ada cerita Pak. Laki ni Pak, tiap hari ni berkalut lah, malah duit hilang. Tiap hari hilang. Nanya bini, oh dek, kemana lah duit aku ni? Dia tahu Pak. Mungkin bapak lupa kali nyimpan duitnya. Penasaran laki ni Pak, diajaknya bininya. Dek, kata dia, kau mau tak? Kata dia, lawankan aku pergi ke tempat orang pandai. Pergilah Pak, lakinya ni pergi ke tempat orang pandai. Datanglah. Ada apa kata Mbah? Oh Mbah, kata dia. Ngapa Abah ya? Setiap hari ni duit aku ni hilang. Bisa nak Mbah nengokkan aku? Siapalah yang ambil ni? Oh, kata Mbah, itu gampang. Cuba kau ambilkan aku air putih. Biasa kan dukun tu tak letak jauh dari air putih Pak ya? Air putih. Oh, kata Wak tu, ini yang ambil ni kata Wak ni, orang tak jauh.
Tak jauh, makin berdebar bini Pak. Bisa tak Wak ni sebutkan ciri-cirinya? Kata Wak tu, ciri-cirinya rambut keriting, badan tu agak gempal sikit. Kata laki ya, Mbak, ini kan bini aku ciri-ciri. Memang bini kamu lah yang ambil kata Wak tu. Aduh, jadi Bu, kalau dapatlah duit gini, balikkan Ibu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah kita belum masuk peringatan Isra Mi'raj ni Pak. Belum. Nah, apalagi kita duduknya di sini ni sama dengan pahala kita dengan salat 1000 rakaat. Dalam hadis Nabi Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, pernah ada di antara kita di sini, termasuk Pak Iwan, Pak Agus, Pak Yadi, Pak Supriyadi, pernah tak salat 1000 rakaat? Pernah tak Pak? Jujur Pak. Jujur Pak, pernah tak 1000 rakaat? Tak pernah kan? Pak Ustaz pernah tak? Oh, sama. 1000 rakaat Pak. Kita ni Pak, jangan ke 1000 rakaat. Kalau kita 1000 rakaat tu kalau kita solat di Masjidil Haram sama dengan Masjidil Nabawi. Jangankan 1000 rakaat Pak. Kita ni solat ya tarawih 21 rakaat tu ya susahnya bukan main. Saya mau tanya dia. Pak Umar mana Pak Umar? Berapa solat tarawih di Masjid Raudatul Jannah ni? 8. Bapak Ibu saya tanya semua jujur. Kalau ada pilihan di masjid sana 21 rakaat, di masjid sini 8 rakaat, pilih yang mana? Kan? Bukan saya Pak Agus, pilih 8 dia. Saya tanya satu lagi. Kalau ada masjid 8 rakaat, yang satu imamnya kencang, laju, yang satu imamnya lama, pilih yang mana? Yang laju kata dia. Bayangkan Pak, yang laju kata dia. Jangankan nak 1000 rakaat. Tadi tu. Jadi imam ni Pak, adalah segitu. Kayak Kori ni tadi siapa nama? Pak Jainal. Imam ni tu Pak, kayak Pak Jainal sebagainya. 8 rakaat tu. Begitu dengan kata takbir, takbir itu 1 menit yang kata. Allah. Maklumlah orang suka berlagu. Allahu Akbar. Kata ibu yang dari Allah mah. Dan 12 kita balik kata. Jadi imam ni baca ni Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Tak pakai otak ada. Udahlah kami kerja 1 hari, Yasin pula dibantai. Bayangkan Pak. Yasin dibantai. Jadi tak lama Pak. Pindah ni. Kata Wak tu pindah aku. Mampu aku pindah aku. Pindahlah Wak ni ke ada masjid mana dia Pak sini? Cabang Anduk. Wak ni pindahlah ke Cabang Anduk. Rupanya besok malam waktu solat Cabang Anduk Pak, imamnya sama juga yang kayak di sini dia. Yang lama juga Pak. Rupa ternyata imam tu dengar Pak. Nak marah, mandi dengan sumpuk. Kata imam tu, kau ngata aku imam tak cepat dia. Kau tunggulah kata dia. Marah ada Pak imam ni. Begitu imam dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah tu 1 nafas dibantai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak-anak suka. Biar terus kata dia. Suka dia dengan imam yang laju tu Pak. Saking laju ni imam ni Pak, lupa baca Fatihah. Asyik baca ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia baca ayat ni Pak. Berarti anak kecil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia Pak. Saking nak milih imam yang cepat tadi tu. Inilah fenomena kita Pak. Jangankan nak salat 1000 rakaat, salat 8 rakaat pun banyak kita yang tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk kepada peringatan Isra dan Mi'raj malam ini. Hampir 1 jam dah Pak. Peringatan Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, itu adalah peristiwa yang besar. Tak bisa diterima dengan akal, hanya bisa diterima dengan iman. Kenapa akal tak bisa menerima? Karena akal kekecilan untuk menerima peristiwa Isra dan Mi'raj.
Bayangkan 3 alam ditembus. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam nasut adalah alam indrawi, alam manusia. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasut, alam manusia. Bayangkan Pak, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kalau pakai unta 3 bulan. Kalau pakai pesawat 8 jam. Isra dan Mi'raj hanya sepertiga malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sepertiga malam. Tak ada yang percaya Pak. Bayangkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah maunya Allah, bukan maunya Rasulullah. Makanya Isra dan Mi'raj itu ayatnya yang didahului dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Rasulullah. Kalau Allah punya mau, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Bayangkan Isra dan Mi'raj. Kalau dengan akal tak masuk akal Pak. Contoh, saya kasih contoh lah ya, biar kita pintar semua. Ini ada anak kecil ni Pak. Anak kecil ni, kalau kita akal fikir, anak kecil ni kan akibat sebab bapak mak. Ada anak, berarti ada mak bapaknya, betul? Betul Pak ya? Okey, ini akal yang punya. Okey, sekarang kita lihat. Adam diciptakan tidak ada emak, tidak ada bapak. Tapi kalau Allah punya mau, bisa tak? Tapi kalau akal berfikir tak masuk. Tapi kalau iman bisa. Contoh, Nabi Isa. Nabi Isa lahir. Maknya siapa nama? Siti Maryam. Siti Maryam tidak ada suami tapi bisa melahirkan Isa. Betul tak Pak? Betul Bu? Tapi zaman sekarang banyak orang tak mau kalah dengan Siti Maryam. Betul Pak? Tak ada suami lahir anak. Tapi tak ada di sini Bu ya. Tak ada. Yang ada di sana. Tak ada ya, tak ada. Jangan kita nak ya. Itu adalah peristiwa yang bisa diterima dengan iman. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj bagi kita orang yang beriman ini adalah tiap hari kita memperingati Isra dan Mi'raj ini 5 kali. Bapak-bapak tak percaya? Apalah 5 kali? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu, inilah solat kita 5 waktu yang didapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 50 waktu sampai 5 waktu Pak, itu pun banyak orang belang-belang kambing. Banyak kambing daripada belang. Betul Pak? 5 ya, asalnya 50. 50 dapat tu. Begitu dikurang 5, itu pun susah. Jadi berbahagia Bapak Ibu yang punya meja Raudatul Jannah di lingkungan perusahaan ini. Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan-karyawan tidak untuk beribadah. Silakan Bapak Ibu. Kalau hidup nak bahagia, Bu, hidup nak bahagia, jangan pernah tinggalkan solat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan. Betapa banyak orang yang kaya, hidupnya sukses, tanahnya banyak, duitnya banyak, ya Bu ya, rumahnya besar, tanahnya besar, bininya besar. Tapi kalau tak sembahyang tak ada guna, betul? Sembahyang Pak. Kita ni diperintahkan Allah. Kata Rasulullah, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihar." Barang siapa yang telah meninggalkan solat tanpa ujur, maka dia kafirlah sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya kasih cerita Pak. Terakhir Bu. Terakhir dulu ya. Ada seorang cerita di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat, kalau dia solat itu sering dia duduknya di paling pojok Pak. Pojok. Setiap solat subuh Rasulullah melihat ini sahabat juga, dia duduk di pojok. Nah, pada suatu ketika, pada salat subuh dilangsungkan, sahabat ini namanya Sa'ban. Siapa namanya Pak? Sa'ban.
Ketika salat subuh dilangsungkan, Rasulullah dan sahabat tidak melihat namanya Sa'ban. Sa'ban Pak. Kata Rasulullah, ada yang melihat di mana Sa'ban? Tidak ya Rasulullah. Kita tunggu sampai Sa'ban datang. Ditunggu-tunggu, Sa'ban tidak datang. Takut salat subuh kesiangan, maka dilangsungkanlah salat subuh tanpa seorang Sa'ban. Begitu selesai salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata Sa'ban tidak ada. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Ana ya Rasulullah. Ternyata Sa'ban ni Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Jarak rumah Sa'ban dari Madinah tu ke rumah Sa'ban itu 1 jam perjalanan. 1 jam Pak, tak pernah meninggalkan solat 5 waktu di masjid. Kalau sini 1 jam ni sampai ke mana Pak? Kalau jalan kaki sampai tak Batu Ampang? Hah? 1 jam setengah ya? Saya di mana 1 jam ni? Ada yang tak sana di pelabuhan Cabang Wan tu? Ada kali ya? 1 jam Pak, tidak pernah ketinggalan solat 5 waktu. Nah, singkat cerita, pergi Rasulullah ke rumah Sa'ban. Kata Rasulullah, benar ini rumah Sa'ban? Benar. Ternyata yang keluar istrinya. Kata Rasulullah, di mana Sa'ban? Ya Rasulullah, kata istrinya, sesungguhnya Sa'ban ini telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataslah Sa'ban tidak hadir di salat subuh tadi. Kata istrinya, ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya? Silakan, kata Rasulullah. Ternyata Sa'ban ya Rasulullah, ketika sakaratul maut itu ada mengucapkan kata-kata yang aneh. Apa yang diucapkannya, kata Rasulullah? Kata Sa'ban yang pertama, waktu di sakaratul maut Pak, kata Sa'ban, kenapa tidak ada yang jauh? Satu. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ternyata Bapak Ibu, sewaktu Sa'ban itu nak meninggal dunia Pak, nak sakaratul maut itu video itu, semua kebaikan Sa'ban itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, surga untuk Sa'ban sudah terbentang. Yang pertama yang diucapkan Sa'ban, kenapa tidak ada yang jauh? Ternyata sewaktu Sa'ban pergi ke masjid, jarak dari rumah 1 jam ke masjid itu jaraknya, pahalanya telah dibentangkan oleh Allah di surga. Nampak surga untuk Sa'ban. Maka kata Sa'ban, kenapa tidak ada yang jauh? Kalau ada masjid yang jauh, aku pergi, kata Sa'ban. Bayangkan Pak, kalau ada masjid yang jauh, kita jangankan 1 jam masjid, rumah masjid corong menghadap depan rumah, itu tak mau turun lah. Tak ada di sini Pak ya? Yakin tak ada di sini? Tak ada. Jangankan 1 jam, rumah depan masjid, samping masjid. Alamak, apa tu? Pak, tak ada yang mau turun. Padahal kalau janji kita Pak, janji Allah itu, semua pahala itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah tak kalau melihat orang meninggal dunia tu, nak sakaratul maut tu Pak, matanya tu melotot ke atas? Pernah tak? Pernah ya? Itu Pak, itu semua tu video tu dinampakkan Allah. Segala perbuatan jahat baik itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak ibu tak kaya, cubalah kata. Benar saya. Cuba. Bapak jangan takut dengan mati ni, Bu. Semua kita ni akan mati, betul tak? Jangankan kita Pak, jangankan Pak Agus, Pak Yadi, Pak Iwan ni, Mak Lampir ayat mati. Mak Lampir tu kebal Pak mati kan? Betul Bu? Kita jangan takut dengan mati ni Pak. Bayangkan. Dalam Islam itu Pak, Bu, tanda-tanda kematian tu Bapak Ibu ada 4. Pertama, 40 menjelang kematian, 7 hari menjelang kematian, 3 hari menjelang kematian, 1 hari menjelang kematian. Nah, tanda-tanda menjelang kematian ini biasanya itu tanda-tanda dimulai setelah sholat Isya. Ini apa nih Bu? Dah sholat Isya kan? Nah, pertama, 40 hari nak meninggal dunia itu, tanda-tandanya itu di bawah pusar itu sering berdenyut-denyut. Di bawah pusat Pak, 40 hari nak meninggal itu sering berdenyut-denyut. Pertanyaan saya di sini, ada tak kita di sini ini yang di bawah pusat itu berdenyut-denyut? Ada tak? Tak, kalau tak ada berarti selamat. Ada tak? Ini tanda-tanda 40 hari nak meninggal dunia ada Pak. Ada tak Bu? Kasih lah. 40 hari, 7 hari nak meninggal dunia.
7 hari nak meninggal dunia, daun kita yang ada di aras itu berguguran. Contoh misalnya, daun yang namanya siamat. Mohon maaf kalau ada nama siamat lah ya. Ini contoh. Ya, nama siamat. Selak daun yang nama siamat berguguran di aras, diambil oleh malaikat. Selama 7 hari itu Pak, malaikat mengawasi siamat tu. Betul Pak, yang namakan siamat di 7 hari itu Pak, dia sering memandang malaikat, orang tak mandang. Maka siamat tu sering terkejut. Kata orang tu suka latah Pak. Selera makan tak ada. Bapak, dikasih asam pusoi tak mau, apam adik tak mau, apam pinang, pokok apam lah. Semua apam tak mau, tak ada selera siamat tu. Ibu ketawa kalau nyebut saya apam tu. Ya Pak ya, tak mau selera. Itu 7 hari nak meninggal tu. Ada nak orang kita ada selera makan je? Ada? Ada 7 hari Pak. Bapak kalau saya bilang tanda-tanda mati takut semua. Tapi yang jelas Pak, semua kita ni akan mati. Siapapun kita akan mati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita Pak, Nabi Yakub, Bapak Ibu kenal Nabi Yakub? Kenal Pak? Kenal di mana? Kenal. Cerita ya. Nabi Yakub tu Pak, itu berkawan dengan malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Rabi Ahmad, bukan Rabi Ahmad. Malaikat namanya, malaikat siapa? Israel. Jika cerita, kata Nabi Yakub, wahai malaikat maut, nanti kalau sebelum nyawaku kau cabut, tolong kau kasih tahu aku tanda-tandanya. Begitu pulanglah malaikat maut. Hari berganti bulan, berganti tahun. Datang lagi malaikat maut kepada Nabi Yakub. Kata Nabi Allah Yakub, wahai malaikat maut, kali ini kau datang kepadaku atau untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, wahai Nabi Allah Yakub, hari ini aku bukan untuk silaturahmi, tapi ingin mencabut nyawamu. Terkejut Nabi Yakub Pak. Loh, kemarin kita dah sepakat, kalau nanti sampai umurku, tolong kau kasih tahu supaya aku bisa bersiap-siap. Maka malaikat maut tersenyum. Wahai Nabi Allah Yakub, kata malaikat maut, sesungguhnya sebelum aku datang ini, aku telah mengutus 3 utusan kepadamu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Utusan yang pertama, yang tadi rambut kau hitam sudah memutih. Utusan yang pertama Pak. Yang kedua, yang tadi badan kau tegap sekarang sudah membungkuk. Utusan kedua. Yang ketiga, yang tadi kulit kau kencang sudah keriput. Pandangan sudah kabur. Ya Pak ya. Mata udah lama. Betul. Gigi udah banyak yang gugur. Betul Pak. Paling kuat makan bubur, jalan banyak mundur, tak lama masuk. Bukan saya ngomong. Pertanyaan saya, ada tak 3 ciri yang saya sebutkan tadi? Ada tak Pak? Yang rambut hitam sudah putih, yang badan tegap jadi bungkuk. Ada tak ciri-ciri itu ni? Ada tak Pak? Ada kan? Oh yang muda-muda ni pede Pak. Kami belum ada Pak Ustaz. Jangan Pak. Sekarang ni yang banyak-banyak diambil sekarang ni yang muda-muda, yang tua ni liut. Yang muda-muda banyak diambil ni. Janganlah nak bandu dulu. Betul lah Pak? Betul. Maka mati itu tak mengenal muda, tak mengenal tua. Semua kalau kita mati, itulah akan diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita balik ke tadi. Kenapa orang tidak mau salat 5 waktu di masjid tu Pak? Karena pahala sifatnya tak nampak. Kalaulah pahala sifatnya nampak ni Pak, berebut orang mencari ini Pak. Contoh ya, solat subuh, kata Rasulullah, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang solat sunat sebelum subuh Pak, qabliyah subuh, itu pahalanya menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ibu percaya tak? Bapak percaya tak? Bapak ibu tak percaya kerana sifat pahala dosa tidak nampak. Contoh, saya kasih contoh Pak ya. Kalaulah dosa sifatnya nampak ni Pak, contoh, Bapak tak sembahyang hari ini, ada bintik hitam muka. Besok tak sembahyang, ada bintik hitam di muka. Lama-lama tak sembahyang, hitam muka. Mungkin orang berfikir nak meninggalkan solat. Betul Pak? Nah, kita balik ke tadi. Contoh, kalaulah Pak Agus, Pak Yadi, Pak Iwan ni, dia mengumumkan, kata Pak Agus, Pak Iwan, Pak Yadi,
barang siapa karyawan-karyawati FSL dan FKK yang solat subuh di Masjid Raudatul Jannah akan mendapatkan sepeda listrik seharga 10 juta. Banyak tak yang sembahyang Pak? Banyak tak Pak? Perusahaan ini umumkan siapa yang solat subuh berjamaah didahului dengan solat qabliyah akan mendapatkan handphone terbaru seharga 35 juta merek Samsung. Amin tak Pak? Jangankan sembahyang subuh Pak Yadi, habis sembahyang isyak banyak yang ingat di sini. Betul tak Pak? Kenapa sifatnya nampak? Ada handphone tadi. Nah, kenapa orang tak mau menjemput pahala yang dijanjikan Allah lewat Rasulullah itu? Orang yang paling terkaya. Bayangkan Pak, Pak, sini sembahyang subuh ni ramai tak? Ramai di masjid ke ramai di rumah? Atau ramai di mes? Solat ni Pak, barang siapa yang bisa menjaga solat subuh, insya-Allah bisa menjaga 4 solat lainnya. Yang paling berat ni solat subuh, betul? Betul. Jujur Bapak betul. Ibu betul Bu? Ibu kalau dapat laki main subuh tak sembahyang bertandang dengan Bu. Betul. Laki-laki itu Pak wajib hukumnya sembahyang berjamaah di masjid, bukan di rumah. Di rumah tu perempuan bini kita solat rumah di masjid. Di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang buta Pak, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Ya Rasulullah, aku minta keringanan, bolehkah aku solat di rumah? Aku tak bisa ke masjid. Kata Rasulullah, hal sami'un nida, apakah kau mendengar suara azan? Naam ya Rasulullah. Ya, kalau kau mendengar suara azan, penuhi panggilan azan meskipun kau tak mandang, kau buta. Bayangkan Pak, orang buta disuruh ke masjid. Kita ni mata celik ina, susah benar nak ke masjid. Betul Pak? Wah, zaman Rasulullah, siapa yang tak mau solat ke masjid dibakar rumah. Cubalah zaman kita Bu, oh kita tak sembahyang ke masjid dibakar, tak tarik perang panjang perang gitu ya, betul Pak? Wah tu. Maka dari itu Pak, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita ambil hikmahnya. Hikmahnya, apa hikmahnya? Yaitu perintah solat. Nah, perintah solat ini kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hidup kita akan bahagia. Jangan lupa, sebelum Rasulullah itu, yang terakhir Pak, Rasulullah mau ke Mi'raj, Rasulullah itu Bapak Ibu ditawari 2. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, di depanmu, bukan ada teh ni Pak, di depanmu ada air putih susu sama dengan khamar. Sekarang kau pilih, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril. Rasulullah mantap Pak, memilih air susu. Dipinum Rasulullah. Kata malaikat Jibril, sadaqta ya Muhammad, pilihan kau benar. Seandainya kau milih khamar, tentu umatmu menjadi umat yang teler. Zaman sekarang Pak, Rasulullah milih susu, ya sekarang umatnya masih banyak yang milih khamar, betul Pak? Sekarang miras santika banyak nih Pak, yang nama obat-obatan terlarang, betul? Minum banyak. Ya Allah, kalau dapat nih Bapak Ibu Pak, hindarilah yang namanya miras santika nih. Tak ada gunanya orang bercerai karena miras santika, rumah tangga hancur kerana miras santika. Begitu gaknya HP ni. HP sekarang ni banyak yang judul. Ibu tahu judul? Judul tahu tak judul? Judul judi online. Saya yakin di sini tak ada ni. Di Pontianak banyak. Tak ada ni Bu ya? Tak ada ke? Tak ada beza. Saya mengingatkan Pak, saya mengingatkan Bapak Ibu semua kerana saya cinta kepada Bapak Ibu semua. Betul? Betapa banyak rumah tangga orang hancur kerana miras santika, obat-obat terlarang, minum khamar, judi online. Semua itu semu Pak. Kalau menang tu menang sementara ya. Mesti nak dilawannya. Tak ke bodoh siapa dia angkut. Betul tak Pak? Pertama-tama menang, betul. Nak bodoh siapa dia angkut. Betul lah. Saya bukan Pak marah saya ni, betul? Pak, saya sayang Pak. Kalau bisa hindari Pak. Rumah tangga hancur. Kalau kena obat ni, obat-obat miras santika, segala minum khamar tu, apalah yang dicari?
Ya Allah, banyak kali minum yang bagus tu. Obat pula dah. Obat paramik masih banyak, obat itu dia. Ya, Pak ya. Nah, inilah peringatan kita Isra dan Mi'raj ini. Mari kita menjaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu kita sukses apabila peringatan Isra Mi'raj ini sukses, kita laksanakan, kita semua ini berubah dari yang tak baik menjadi baik. Kalau kampung kita mau berkah, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pesan saya yang terakhir, Bapak Ibu, jangan lupa jauhi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, termasuk mirasantika. Mirasantika, obat-obat hamar dan sebagainya, termasuklah judi online. Bapak Ibu, sekarang ni media sosial ni pengaruhnya besar, betul Pak? Kalau orang tidak bijak, banyak orang berceraikan HP. Contohlah Pak, apalagi zaman sekarang Pak. Zaman sekarang ni Pak, kita ni kan banyak grup ya, betul? Ada grup SMP, ada grup SMA. Kalau yang kuliah tu ada grup kuliah Pak. Kalau kita tidak bijak Pak, ikut grup itu, di dalam grup tu Bu, ada pula ketemu mantan. Betul lah Pak? Betul. Benar saya. Ketemu mantan Pak. Habis ancol. Lama-lama ngechat ni Pak. Hai kata dia. Lama tak jumpa kata dia. Kau tinggal di mana? Anak kau berapa kata dia. Bini kau kata dia. Bini aku tak ada kata dia. Bayangkan Bu, awal-awal tu. Hati-hati rumah tangga ancol kena HP Pak. Betul Pak? Ya betul Pak. Betul Bu. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Betul Pak? Betul tak? Saya ulangi. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Upul dia masang profil orang lain di pasangan. Cantik lah. Oh mantap. Sekali ketemu Allah mak. Ibu, ancor tau. Makanya Bu hati-hati main HP ni. HP ni banyaklah diisi dengan aplikasi Al-Quran Pak. Bijak. Tergantung kita yang menggunakan. Sekarang HP Bapak Ibu di sini udah Islam belum semua? Udah Islam belum? Maksud saya, ada nak aplikasi Al-Quran? Ada Al-Quran? Kalau belum Islamkan. HP-nya Bapak Ibu, semua apa yang kita di dunia ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jangankan kita ni Bu, barang yang kita gunakan ni akan diminta pertanggungjawaban. Tubuh kita ni akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sering baca surah Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, kata Allah. Yang berbicara di hadapan kami adalah tangan, sementara kaki mereka menjadi saksi atas segala apa yang pernah mereka perbuat selama hidup di dunia. Semua diminta bertanggungjawab. Kalau kakinya tak pernah melangkah ke meja Raudatul Jannah, kakinya akan ngomong di hadapan Allah. Kalau keningnya tak pernah bersujud, keningnya. Kalau HP-nya tak pernah digunakan untuk kebaikan, HP-nya akan ngomong. Termasuk pangkat dan jabatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya pangkat Pak, termasuk Pak Yadi, Pak Agus, Pak Iwan ni. Subhanallah, beliau ni punya kedudukan Pak. Dia buat kebaikan untuk menebar kebaikan, melaksanakan Isra dan Mi'raj. Perusahaan ini dukung Pak. Subhanallah, mendukung perusahaan ini. Barang siapa yang mendukung kebaikan, dia akan mendapat kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan. Jangan udah tak dapat kedudukan baru nak ngomong. Kalau aku ni udah jabatan, tidak mau aku dukung kita. Dulu punya jabatan tidak mau dukung. Sama tak dengan anggota dewan sekarang Bu? Betul tak Pak? Anggota dewan ni sebelum waktu nak pemilu sering datang. Jangankan Isra Mi'raj, orang gunting rambut pun dia datang. Betul tak Pak? Sekarang udah jadi tak kemana batang hidung. Betul tak Pak? Ingat, jangan nak suka-suka, semua tu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Betul Pak? Nah, beginilah pesan saya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kita peringati, mudah-mudahan
Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kampung kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, anak-anak yang selalu mendoakan kita, anak-anak yang selalu apabila meninggal dialah yang mensolatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang penuh berkah ini, di malam yang penuh hikmat ini, kita berdoa kepada Allah, kita mohon hajat. Mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin yang ada hajat, kita niatkan sama-sama malam ini, Bu. Bapak Ibu ya, kita niatkan entah hajat apalah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kita malam ini. Mudah-mudahan Bapak yang punya kesulitan, mudah Allah lapangkan rezekinya. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Kita doa, kita fatihahkan kepada emak dan bapak kita. Mudah-mudahan yang masih ada ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Amin. Ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruh, sebut bapak kita. Summa ila ruhi umina, emak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله يا Maha Rahman ya Maha Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Engkau yang Maha Sayang dan tidak pernah pilih sayang. Ya Allah, Ya Rabb, curahkan rahmat-Mu, keberkahan-Mu kepada kami yang hadir di Masjid Raudatul Jannah ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, mungkin di antara kami yang hadir malam ini, Ya Allah, ada yang punya hajat dan niat, Ya Allah. Kabulkan dan sampaikanlah hajat mereka, Ya Allah. Yang dalam keadaan sakit atau orang tuanya sakit atau sanak saudara sakit, angkat dan sembuhlah penyakitnya, Ya Allah. Yang dalam kesulitan, Ya Allah, angkatlah dan bantulah mereka, Ya Allah. Luaskanlah rezekinya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Betapa banyak dosa yang pernah kami lakukan, Ya Allah. Betapa banyak maksiat yang kami kerjakan, dan betapa banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Semua Pak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah. Malam ini kami menyebut nama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami yang hadir malam ini, Ya Allah. Curahkanlah keberkahan-Mu untuk lingkungan kami ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, berkahilah keluarga kami, Ya Allah. Berkahilah kehidupan kami, Ya Allah. Berkahilah pekerjaan kami, Ya Allah. Berkatalah lingkungan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, malam ini kami menyebut nama-Mu, Ya Allah. Kami menyebut nama-Mu yang agung, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, berkahilah tempat kami ini, Ya Allah. Berikanlah lingkungan perusahaan kami ini, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman,
Astaghfirullah Rabbal barayat. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal barayat. Para jemaah, sambil kita beristighfar, sambil kita mengingat dan pejamkan mata kita ingat-ingatkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, dosa yang pernah kita lakukan kepada tetangga dan sanak saudara kita. Para jemaah, kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Malam inilah kita mohon ampun kepada Allah. Tiada lagi tempat ampun hanya kepada Allah. Ya Allah, astaghfirullah mina. Ya Allah, tempat yang penuh berkah ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan majlis ini ya Allah sebelum Engkau ampunkan salah dan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di malam yang penuh berkah ini ya Allah, izinkanlah kami mengaturkan doa yang terbaik untuk ayah dan ibu kami ya Allah, untuk mak dan bapak kami ya Allah. Bagi mereka yang masih ada saat ini ya Allah, hamba bermohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur taat ayah dan ibu kami ya Allah. Panjangkanlah umur taat mereka ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Kami pernah membuat mereka menangis, bahkan pernah kami membentak mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, bagi ayah kami yang Engkau panggil ya Allah, bagi ayah dan ibu kami yang telah mendahului kami ya Allah, kami mohon kepadamu jangan disiksa ayah dan ibu kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di sisimu di tempat yang terbaik ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikanlah doa kami malam ini untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Apapun keadaan mereka ya Allah, mereka adalah ayah dan kedua orang tua kami ya Allah. Sampaikanlah doa kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Hatayat astaghfirullah Rabbal barayat. Astaghfirullah minal hataya. Ya Allah, jika Engkau telah panjangkan umur kami ya Allah, pertemukanlah kami kepada ayah dan ibu kami di surga nanti ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa kami kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Mungkin kami salah mendidik mereka, mungkin kami salah memberi makan kepada mereka jadi barang yang haram ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa kami kepada suami kami ya Allah, yang selama ini kami selalu melawan perintahnya ya Allah, yang kami tidak menuruti perintahnya ya Allah. Astaghfirullah minal hataya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kami ya Allah, yang ketika kami meninggal dunia nanti ya Allah, merekalah selalu mensalatkan kami ya Allah, membacakan Quran untuk kami ya Allah. Firullah Rabbal barayat. Astaghfirullah minal hataya.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. Ya Nabi, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, jika di antara kami saat ini yang hadir, yang belum pernah melakukan umrah, ya Allah, sampaikanlah dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan ibadah umrah di Mekah wal Madinah, ya Allah. Berikanlah kami kelapangan rezekimu, ya Allah. Hanya padamulah kami mengaturkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, jika di antara kami saat ini, ya Allah, yang ada yang belum mempunyai keturunan, ya Allah, berilah mereka keturunan, ya Allah. Berikanlah mereka ilmu keturunan anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami yang hadir di sini, ya Allah, rumah tangga yang Engkau berkahi, rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang suami sayang kepada istrinya, yang istri sayang kepada suami dan anak-anaknya. Rabbana salam alaika, salawatullah. Rabbana jalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Alim, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati saya Pak Yusma. Yang benarnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.